Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang tante-tante gurih yang bernama Candy yang merupakan guru baru di sebuah sekolah di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Nah, si ibu guru ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan di situ si ibu guru langsung diperkenalkan oleh si kepala sekolah kepada rekan kerjanya sesama guru yang bernama Sani. Lalu si pun beralih dulu kepada seorang anak muda yang bernama Jason yang lagi dikukulutusin oleh orang tuanya karena si Jason ini suka mabal sekolah dan juga suka main dengan teman-temannya yang merupakan bandar narkoboy. Nah, orang tuanya ini tidak mau si Jason akan bernasib seperti kakaknya yang masuk penjara karena kasus narkoba. Lalu singkat cerita, kelas bahasa Inggris pun dimulai dan ternyata si Jason adalah muridnya si bu guru Candy. Lalu ketika kelas selesai, si bu guru pun berkenalan dengan seorang pria yang bernama Andrew yang merupakan guru olahraga di sekolah itu. Meeting you. I'm off to coach basketball practice. I'll see you in the halls. You will. Nah, di keesokan harinya setelah pelajaran selesai, tiba-tiba si Jason pun mendatangi si bu guru dan dia meminta waktu untuk pelajaran tambahan agar nilainya bisa meningkat. Namun si bu guru belum mengiyakan keinginan si Jason tersebut dan ketika si Jason sudah pergi, tiba-tiba di situ ada si Sunny yang memperingatkan si bu guru agar jangan terlalu memperhatikan si Jason. Karena itu akan membuang waktunya si bu guru, kata si Sunny teh. Jason, you're up. Lalu singkat waktu si bu guru pun menyuruh si Jason untuk membacakan tugasnya di depan kelas. Dan disitulah si bu guru ngerasa kalau si Jason ini punya potensi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan disitu juga si bu guru memberikan tugas kembali kepada si Jason agar dia menuliskan sebuah cerita lagi. Talent. I'm not letting you get away with the bare minimum. I expect you to live up to it. Okay? Lalu di malam harinya ketika si bu guru baru pulang mengajar, tiba-tiba dia pun melihat surat yang baru saja sampai ke kosannya. Dan ternyata itu adalah surat perceraian dirinya dengan si suami dan di situ si bu guru justru terlihat sangat bahagia ketika dia sudah berpisah. Mungkin si suaminya nggak bisa beliin si bu guru motor Beat Karbu ya, makanya si bu guru pengen pisah. Next. Lalu di keesokan harinya si bu guru pun bertemu dengan si Andrew dan di situ mereka janjian kalau nanti malam mau pergi dugem. Nah, ketika kelas selesai, si bu guru pun didatangi lagi sama si Jason dan di situ si Jason bilang kalau dia nggak bisa meningkatkan nilainya jika nggak ada pelajaran tambahan dari si bu guru. Yang akhirnya si bu guru yang gurih ini pun akan memberikan waktu tambahan selama 30 menit setelah pelajaran sudah selesai. Dan di sini juga si bu guru pun mulai ke bawah suasana yang bikin si bu guru pun semakin cantik dan juga gurih. Lalu di malam harinya si bu guru pun pergi ke dugem bareng bersama si Andrew. Dan di sini si bu guru minum amer banyak banget yang bikin si bu guru pun langsung memperlihatkan kelincahannya di depan si Andrew. Nah, ketika si bu guru lagi lincah-lincahnya joget, ternyata di situ juga ada si Jason yang gak sengaja melihat mereka lagi jogedan. Dan kebetulan si band di kafe itu sedang membawakan lagunya Pagetos ya yang berjudul Haisi Teru. Salah ya. Lah pokoknya itu lagunya mah. Have fun. Nah, di pagi harinya si bu guru pun datang ke sekolah dengan masih mengantuk karena semalam terlalu banyak minum. Dan si Andrew pun ngerasa bersalah banget karena bikin si bu guru mabok parah tadi malam. Namun si bu guru bilang kalau dia nggak apa-apa karena dia juga udah biasa mabok-mabokan, bahkan kalau udah mabok biasanya langsung berewita. Lalu ketika pelajaran dimulai, ternyata si Jason gak masuk kelas dan si Jason malah datang ketika jam pelajaran sudah selesai. Nah, melihat hal itu bikin si bu guru pun marah banget kepada si Jason, namun di sini si Jason merayu si bu guru yang bikin si bu guru pun langsung hangat rahimnya dan pengen dipura. When do you think I get to see a teacher in their natural habitat? Okay, I'm sorry, I couldn't resist. Come on. Well, how would that benefit anyone? Lalu di malam harinya si bu guru pun menelpon ibunya kalau dia kemarin malam mabok parah dengan seorang pria. Dan ibunya pun langsung penasaran apakah si bu guru diewita atau enggak. Penasarannya tuh gitu ya. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba ada seseorang yang ngetok pintu kosannya si bu guru dan ternyata itu adalah si Jason yang sedang terluka.
Lalu si bu guru pun langsung mengobati si Jason dan ketika selesai si bu guru pun bertanya kepada si Jason kenapa hal itu bisa terjadi. Namun si Jason cuma menjawab kalau dia ada kerjaan di luar yang memang resikonya digebukan sama orang-orang. Nah itulah yang bikin si bu guru pun bingung yang akhirnya si bu guru pun langsung mengantarkan si Jason pulang. Namun ketika di jalan si Jason justru menunjukkan jalan ke arah Punclut dan dia pun langsung mengajak si bu guru untuk keluar dari mobil ketika sedang hujan. Yang akhirnya mereka pun hujanan di Punclut sambil melihat pemandangan dan si Jason pun langsung ngegerepe si bu guru, namun si bu guru masih menahan rasa ngasnya kepada si Jason. Lalu singkat cerita ibunya si Jason pun ngelihat tugas-tugasnya si Jason yang sangat banyak dan di situ si ibunya merasa senang karena anaknya udah mau belajar lagi. Dan si ibu pun akan berterima kasih kepada guru-gurunya si Jason nanti saat pertemuan orang tua. Nah di malam harinya terlihat si bu guru yang lagi ngedate lagi sama si Andrew dan di sana juga ada si Jason yang sedang bersama teman-temannya. Namun di tengah obrolan si bu guru pun seperti menghindari si Andrew karena si Andrew udah mulai mengobrol masalah kehidupan pribadinya si bu guru. Dan si bu guru pun langsung pergi dulu ke toilet karena dia dapat telepon dari ayahnya yang lagi sakit mencret. Lalu ketika di kamar mandi tiba-tiba si Jason pun langsung menyosor kepada si bu guru, namun si bu guru masih takut ketahuan sama orang. Padahal dia juga udah pengen banget dicolok ya. Dan setelah itu si bu guru pun langsung pergi dari tempat itu dan dia pun meninggalkan si Andrew yang udah beli Amer lagi. Kasihan. Lalu ketika di kosan si bu guru pun kepikiran pas dicium sama si Jason tadi. Dan tak lama tiba-tiba si Jason pun ngegedor pintu kosannya si bu guru dan si bu guru pun langsung memperbolehkan si Jason masuk. Namun di sini si Jason gak begitu saja bisa beradu congor sama si bu guru. Karena si bu guru masih mikirin kalau ketahuan akan membahayakan karirnya sebagai guru. Namun karena ngas yang udah diubun-ubun yang bikin si Jason pun ngeluarin semua jurus speak bagongnya agar si bu guru mau berewita dengan dirinya. Yang akhirnya si bu guru pun terayu dan akhirnya mereka pun enak gitu ya si Jason bisa 3 ronde sama si bu guru yang gurih banget. Lalu di pagi harinya mereka pun terbangun dengan sangat lungse dan di situ si bu guru bilang agar si Jason merahasiakan hubungan mereka. Dan si bu guru juga bilang kalau dia nggak akan pernah ngasih jatah lagi kepada si Jason, namun di sini si Jason malah hanya senyum karena dia juga tahu pasti si bu guru bakal minta dicolok lagi. Lalu ketika sekolah sudah selesai, si bu guru pun didatangi lagi sama si Andrew yang nanyain gimana kabar ayahnya si bu guru yang kemarin sakit mencret. Namun tiba-tiba si Jason pun datang untuk pelajaran tambahan yang bikin si Andrew pun bete karena selalu gak jadi setiap mau ngomong serius sama si bu guru. Lalu di keesokan harinya ketika di kelas si bu guru pun diberikan hadiah sebuah kalung sama si Jason. Yang uangnya dia dapetin dari berjualan narkoboy, namun di sini si bu guru belum tahu ya dari mana duitnya. Dan si bu guru pun ngerasa bahagia banget diberikan hadiah sama si Jason, namun si bu guru pikirannya masih rudat karena dia takut hubungan mereka ketahuan sama orang. Lalu si Jason pun meyakinkan kepada si bu guru kalau itu tidak akan pernah terjadi, asalkan mereka berdua mainnya rapih ya. Singkat waktu ketika hari libur mereka berdua pun jalan-jalan ke sebuah danau sepi dan di sana hanya ada mereka berdua. Lalu mereka pun menikmati waktu bersama berdua yang akhirnya mereka berdua pun beradu congor dan juga berewita di tengah danau. Lalu di keesokan harinya ketika si Jason lagi mandi, tiba-tiba ibunya ngelihat HP si Jason yang ada foto selfie bersama si bu guru. Dan di situ ibunya pun sangat senang karena anaknya sekarang udah beger lagi. Dan singkat cerita ketika pertemuan orang tua di sekolah, ibunya si Jason pun menyadari kalau si bu guru itu adalah cewek yang beradu congor bersama si Jason di foto HP-nya si Jason. Yang akhirnya ibunya si Jason pun kuku lutut kepada si bu guru karena si ibu guru udah memanfaatkan muridnya dengan cara memberi jatah berewita. Dan si bu guru sempat menyanggah tuduhan ibunya si Jason tersebut, namun si ibu tetap kekeh dan menyuruh si bu guru untuk meninggalkan si Jason. Lalu singkat cerita ketika di rumah si Jason pun diceramahi sama ibunya karena berpacaran dengan gurunya sendiri.
Namun si Jason bilang kalau dia udah cukup umur dan apa salahnya jika mereka saling mencintai. Namun si ibu tetap gak mau tahu kalau si Jason harus berpisah sama si ibu guru. Yang akhirnya si Jason pun kesal dan pergi meninggalkan rumah, sedangkan si ibu guru juga curhat kepada ibunya kalau dia lagi sedih karena harus meninggalkan pria yang dia cintai. Dan itu adalah muridnya sendiri. Nah, mendengar kalau pria itu adalah muridnya bikin si ibu juga pukul lutut karena hubungan mereka bisa menjadi skandal besar. Dan si ibu lebih setuju kalau si ibu guru pacaran sama si Andrew karena sesama guru udah kerja dan juga udah pasti badannya bagus ya. Kalau diajak Prewita pasti bakal kerasa banget, kata si ibunya teh. Lalu setelah itu si Jason dan si ibu guru pun jadi sempat bertengkar karena si ibu guru menyangka si Jason ngebocorin hubungan mereka kepada ibunya si Jason. Namun si Jason bilang kalau dia juga nggak tahu apa-apa dan dia juga heran kenapa ibunya bisa tahu. Nah setelah itu mereka pun udah baikan lagi dan tentu saja si bu guru ngasih jatah 3 ronde kepada si Jason. Lalu di pagi harinya si Jason pun mengajak si bu guru untuk pergi jauh dan hidup berdua dengan dirinya. Nah si bu guru yang udah ketagihan dicolok sama si Jason pun jadi nggak rudet lagi dan si bu guru pun langsung bilang hayu kepada si Jason. We shouldn't be discussing this in public. Namun begonya ketika di sekolah si Jason dan si bu guru pun malah ngobrol bahkan sedikit pegangan tangan. Dan hal itu kelihatan sama si Andrew yang emang penasaran banget pengen murak si bu guru. Nah ngelihat skandal mereka berdua akan digunakan si Andrew sebagai senjata agar si bu guru mau ngasih jatah kepada dirinya. Dan benar saja di malam harinya si bu guru pun langsung diawita paksa sama si Andrew hingga 3 ronde. Lalu setelah diawita paksa sama si Andrew, si bu guru pun ngaca kalau di sana banyak tapak cupang dari si Andrew yang pasti ganas banget. Namun tak lama datang si Jason dan si bu guru bilang kepada si Jason kalau dia baru aja diawita paksa sama si Andrew. Nah mendengar hal itu bikin si Jason pun ambak banget dan dia pun langsung ingin membalas dendam kepada si Andrew. Lalu di keesokan harinya si Jason yang emosinya udah gak ketahan tiba-tiba langsung menyerang si Andrew hingga akhirnya mereka pun bukbak. Dan hal itu bikin si Jason pun langsung dibawa ke kantor polisi dan ibunya si Jason pun langsung pukul lutut kepada si bu guru dan si ibu meminta kepada si bu guru untuk meninggalkan anaknya. Yang akhirnya si bu guru pun langsung menelpon si Andrew dan si Andrew pun sangat yakin kalau si bu guru akan meminta dirinya untuk mencabut laporan kasusnya si Jason. Dan si Andrew dengan senang hati akan membantunya asalkan si bu guru mau 5 ronde dulu sama si Andrew. Namun si bu guru punya rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau si Andrew lagi memperkaos dirinya. Dan jika si Andrew tidak mencabut laporan kasusnya dengan si Jason, maka si bu guru akan memberikan rekaman tersebut kepada polisi. Yang akhirnya di keesokan harinya si Jason pun bebas dari penjara dan si bu guru juga udah packing semua barangnya dan siap untuk pergi. Namun ternyata si bu guru mau pergi sendiri dan dia nggak mau membawa si Jason karena si ibu ingin si Jason jadi anak yang baik. Masuk kuliah, bikin orang tuanya bahagia dan yang pasti mendapatkan cewek yang seumuran dengan si Jason. Namun si Jason cuma maunya sama si ibu guru doang karena goyangannya yang mantep banget. Dan si bu guru memutuskan hal ini karena dia sangat sayang kepada si Jason dan si bu guru ingin si Jason punya masa depan yang cerah dengan kehidupan barunya. Dan di situ si bu guru juga udah nggak mau ngasih jatah lagi yang terakhir karena biasanya mah suka dikasih ya kalau terakhiran. Padahal si Jasonnya mah udah ngas banget loh. Yang akhirnya mereka pun berpisah dengan galau yang sangat berat dan film Before the Dawn 2019 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Before the Dawn 2019 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah cinta beda usia itu nggak masalah ya sebetulnya.
Asalkan saling mencintai dan juga mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Tapi kalau keadaannya terlalu memaksakan mah mending jangan ya. Apalagi harus ngebiayain anak orang banyak mah. Padahal diri sendiri aja masih kurang. Oke? Nah segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.